Orang dzikir itu yang tanpa lesan, tanpa hati, turunnya dua. Kalau tidak jatuh pada istighna, jatuh pada iftikor. Istighna adalah 28. Dzikirnya la ilah itu istighna. Illallah adalah iftikor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa Fatihah untuk teman kita. Sebagian ada yang kesulitan hidupnya. Saya mohon dan saya minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama panjenengan agar mereka termasuk jamaah kita yang kesulitan hidupnya bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu semuanya, langsung saja sesuai dengan jadwal walaupun tak tertulis bahwa pada malam hari ini adalah Allah tidak gaib. Karena setiap cabang saya setting agar minggu terakhirnya Allah tidak gaib. Pemberitahuan juga bahwa mulai tahun 2025 bahwa minggu pertama adalah fikih dengan tauhid, kemudian hikam ini adalah minggu kedua. Ini ngajinya orang yang sudah khatam, yang sudah ma'rifat, zuhud dan majdub. Besok minggu keduanya bulan Januari, berarti minggu kedua itu al-hikam. Minggu ketiga khusus tauhid, minggu keempat Allah tidak gaib dengan tauhid. Kira-kira sudah habis apa belum? Allah tidak gaibnya? Belum nggih? Oh nggih. Nggih monggo untuk Allah tidak gaib halaman berapa? Ini besok saya membawa hikam. Sabtu depan. Bagikan. Tentang lain-lain nanti hubungannya dengan Bapak Takmir Mushola bersama Ibu. Halaman apa? Apa? 15. 15 ya? Oke. Dzikir tanpa berhenti. Oke. Sama YouTube juga silakan untuk dibuka materi awal Allah tidak gaib halaman 15 yaitu nomor 4. Tak dzikir tanpa berhenti garis miring
sholat gaib. Jangan lupa, barangkali ditanya oleh teman kita yang agaknya negatif terhadap lembaga ini, kamu diberi amalan apa oleh Kusumar? Setelah maribat, bilang saja kepada mereka, satu adalah sholat gaib yang tidak pernah berhenti, bilang seperti itu jenengan. Yang kedua adalah sembahyang mulai setat sampai finish supaya melihat kepada Allah. Yang ketiga, membaca syahadat harus suhud kepada yang disahadati. Kemudian membaca kalimat tauhid, melihat kepada Allah karena hikmahnya bisa menghapus dosa besar dalam satu hari, satu malam. Kemudian kalau yang kecil dihapus dosanya, yaitu 1 tahun yang kecil, dengan syarat membaca kalimat tauhid 1 saja. Mata hati, mata kepala, suhud melihat kepada Allah. Dan yang keempat adalah membaca Al-Quran, tapi kita tahu kepada yang punya Quran. Silakan dibolak-balik. Yang penting bila ada orang yang gembosi terhadap tauhid, mencari aib dari tauhid ini, bilang 5 tersebut adalah amalan bagi saya karena saya sudah makrifat. Paling-paling sana itu membaca kalimat tauhid tapi tidak melihat kepada Allah. Ada jamaah mengaku dari muridnya Mojokerto sana. Yang kedua mengaku sebagai muridnya sana. Minta khataman di saya tolak. Karena orang saya bukan sana, bukan torek, bukan tauhid, tapi adalah torekot. Tidak saya terima. Mulai tahun 2025, mengaku menjadi muridnya siapa dan marifat, saya tidak akan menerima. Karena pelajarannya jauh dengan tauhid. Walaupun dikasih uang puluhan dan ratusan juta, saya tidak akan mau. Lebih baik ngaji soro-soro dedek, nang tulangan, kejeglong, ya serempetan sampai uang. Lebih baik seperti itu. 2025 saya harus ketat lagi. Sama yang hadir di sini belum tentu murni. Karena dalam hati saya ada kotak-kotak yang menurut saya adalah kode etik bagi saya. Jangan mencampuri campur aduk dengan tauhid. Kalau ngaji ya beneran, kalau enggak niat ngaji, jangan sampai datang ke sini. Saya enggak butuh murid banyak, jor-joran banyak. Tapi saya adalah membimbing bagaimana dari setat sampai akhir mengerti Allah. Alhamdulillah, teman kita tadi 77 orang marifat semuanya. Saya adalah bapak asuh jenengan. Untuk Allah tidak gaib, di bawah saya baca. Nomor 4, dzikir tanpa berhenti, garis miring, sholat daim. Sholat itu sowan, daim itu selalu. Sholat daim sama dengan dzikir kopi, sama dengan dzikir non-stop. Halaman 16, dzikir itu ada 3, yaitu dzikir dengan lesan, itu yang nomor 1. Dzikir dengan lesan, hurufnya 12. La sebagai kamal, ilaha sebagai jamal, illa jalal, Allah kohar. Jadikan satu, dibaca di lesan, itu adalah dzikir yang pertama.
Lalu berikutnya ada dzikir dengan hati. Dzikir dengan hati itu masih tingkatan syariat. Masih tingkatan syariat. Bukan dzikir kontrol dari hati. Bukan. Tapi harus lepas dari hati. Insya Allah besok kalau ada pelajaran hikam ini, pelajaran jenengan lebih mantap. Kok wong nimbang ngono jelek. Ini. Dengan beli di sana 35, jadi cukup 30. Saya nggak butuh ekonomi dunia berlebihan, tidak. Asalkan ada kacamata harga di bawah 25.000, kemudian badan sehat, dan ini tadi belum makan, Bu. Karena kepikiran orang 77 nanti bisa marifat enggak? Saya enggak perlu makan. Terus, ya sedikit tadi ada beberapa syarat, tapi rasanya perut di jalanan tadi perih. Karena tidak berisi makanan pokok. Rasanya perih. Tapi saya sendiri, gara kematin, gara-gara ini ya. Seperti itu, kalau sudah nanti orangnya sudah fair, marifatnya jereng, baru nanti bisa makan dengan enak. Di perjalanan tadi perih, Bu. Kok enak. Ya apa enggak? Mangan kayak sampean. Sampean yo turune ngebluk, mangane wareg wis. Dipangan batu kombo bisa. Nomor 2 yang dimakan adalah kapuk. Makanya gede-gede. Kula lemu ya apa? Ya mene durung mangan. Engko ae mangan bareng sampean. Loh, tiga sego tangga iki kok. Aku kok mangan ngomong dhisik. Memalukan. Wong putine kula mangan yo gak entek. Nggih seperti itu. Yang ketiga, dzikir tidak dengan lesan dan tidak dengan hati. Kurang dikit jenengan kasih tambahan nggih. Dzikir tidak dengan lesan dan tidak dengan hati. Dzikir dengan lesan dan dengan hati itu masih banyak yang bisa melaksanakan. Oh, masih bisa. Dzikir dengan hati dan lesan masih bisa. La ilaha illallah, loh, masih bisa. Kalau tidak diucapkan bisa. Membaca tasbih, kemudian mantuk-mantuk. Karepe cek antep. Mantuk-mantuk. Tapi soro artinya. Polahe ngitung-ngitung. Karepe ngono, karepe dzikir non-stop, tapi gak iso. Kok cara matematika gak duwe rumus, oleh bener teko ndi. Wong sing ana rumuse cek salah tel. Ana maneh kono salah 3. Oh, kon ndi salah 3, Bu. Ada berdalam salah kabeh. Salah 3 itu mana? Makanya di sini dzikir yang harus basah, yaitu dzikirnya itu tanpa lesan, tanpa hati. Makanya penting ngaji tauhid itu seperti ini. Jangan hanya gaya sirul asror, tapi gak mudeng. Gaya itu santap kabeh. Ya, saya milik Indonesia. Makanya ada orang yang pikirannya menggebu-gebu, pengen khajaman, ngaku-ngaku muridnya sana. Muridnya siapa kamu? Sana. Itu bukan tauhid, itu torekot itu.
Ngapain dipadukan sama sini? Gak usah. Jangan. Gak mungkin saya akan mau. Kalau orang bukan milik Allah, ya gelem ae. Kalau orang bukan milik Allah, disodori uang, walah apa gelemen. Kalau saya nggak mau, lebih baik mbak sepeda motor sangu 5.000 beres. 5.000 kuali apa? Cincau. Hah? Apa? Enggak bang, yen ya 6.000. Mbok piro? Barangkali delok ae. Jajal kono kayak didik itu. Akan tetapi dzikir yang tidak dengan lesan dan tidak dengan hati, ini rupanya jarang yang bisa melaksanakan. Arang sing iso. Sing iso la ilaha illallah yo iso talilan jange oleh tahu lontong. Jelas ini panganan tok. Padahal dzikir yang tidak dengan lesan dan tidak dengan hati ini sangat memungkinkan di akhir hayat nanti. Orang dzikir itu yang tanpa lesan, tanpa hati, turunnya 2. Kalau tidak jatuh pada istighna, jatuh pada iftikor. Istighna adalah 28. Dzikirnya la ilah itu istighna. Illallah adalah iftikor. Oleh karena itu orang yang meninggal dunia dengan dzikir yang seperti itu pasti tepat dengan istighna atau tepat dengan iftikor. Sudah pasti bagi yang sudah khatam. Pasti. Gak ada orang meninggal dua melenceng dari istighna dan iftikor, gak ada. Makanya barangkali ada orang dikhatami kok lemot. Karena dia sendiri gak paham terhadap istighna dan iftikor. Kamal Jamal, Jalal Kohar. Kamal Jamal adalah istighna. Jalal Kohar adalah iftikor. Kalau Kamal Jamal ada wajib, mokal, benang. Jalal Kohar wajib, mokal, benang. Kita bernapas 28 untuk narik. Kemudian untuk mengeluarkan adalah 22. 28 diambil 22, selisih 6. Kenapa 6? 6 tidak dikeluarkan karena kebutuhan tubuh. Glukosal, garam yodium, vitamin, kalori, garam dapur, dan satunya lagi adalah stamina. Makanya 28 dimasukkan, kemudian yang 22 dikeluarkan. Berarti selisih 6. Yang 6 itu untuk kehidupan kita. Itu makanya orang yang sudah ngaji tauhid besok roh keluar pasti bersamaan dengan istighna atau bersamaan dengan iftikor. Itulah untungnya. Berarti orang yang tidak mempelajari seperti ini sudah sangat sulit untuk husnul khotimah. Husnul khotimah adalah cuma 5 alasannya: idam, bako, mukhalafatu lil kawadisi, ia muhubbi nafsihi, wahdaniyat. Ini, kalau orang sudah menemukan yang punya seperti itu, insya Allah. Walaupun jauh, sedikit agak dekat. Apa yang saya katakan, insya Allah. Tapi insya Allahnya lebih dekat daripada gagalnya. Tidak ada orang meninggal dunia, nggak jatuh pada istighna iftikor. Iya, tapi kalau orang nggak kenal tauhid, ya nggak masuk pada istighna atau iftikor, nggak masuk. Kita masuk terutama bagi yang sudah khatam, yang marifat. Tapi marifat atau khatam nggak gecor-joran, Bu. Nggak gecor-joran. Khatam ping piro peno, aku ping 6. Ngono ae pameran apa?
Gak usah jor-joran terhadap Tuhannya. Bisa nggak melihat walaupun kitab ini saya buka, kelihatan Allah nggak? Bagi orang yang ngaji tauhid, ini jane Allah ku akhirat, ini jare Allah ku arep. Itu adalah zikir yang nomor 3 tanpa diucap pada lisan dan juga tanpa dibatin dalam hati. Lepas saja, lepas. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Zikirlah kamu dengan nafas. Loh, jelas. Quran itu jelas. Tapi yang membawai orang yang bertauhid. Kalau dibawai orang yang nol tauhid, Quran hanya dibuat bisnis. Apalagi Isra Mi'raj akeh wong dalil. Tapi gak ero sing duwe dalil, bodoh susun-susun. Ono pelajaran ngono. Enak ya? Ono ke buku sampean. Enten bu halaman berapa? Berikut kalimat adalah padahal dzikir yang tidak dengan lisan dan tidak dengan hati sangat memungkinkan di hari hayat nanti, di hari akhir hayat nanti, yaitu untuk menemukan husnul khotimah atau tidaknya. Tergantung jenengan waktu dzikir itu apa melihat Allah apa enggak. Kalau dzikir syariat, kalau hakikat enggak usah lihat, sudah dilepas saja. Dzikir enggak usah jangan-angan, dilepas lah wes. Dzikir enggak usah jangan-angan, jangan-angan lu aku kok gak dzikir. Apa jangan-angan? Enggak usah jangan-angan. Walaupun dengan minum seperti enggak usah jangan-angan, jalan dhewe lah. Oh, saya jangan-jangan agen acara. Berikutnya, dzikir yang tidak dinamakan dzikir ini yang dinamakan dzikir kopi. Itu kopi. Dzikir kopi. Kopi ku samar. Atau sholat daim, sholat yang tidak pernah berhenti, atau juga dzikir non-stop. Dzikir itu ingat, non-stop itu terus-terusan gak ada beres. Enggak. Nomor 1, dzikir dengan lisan. Contohnya, la ilaha illallah. Orang torekot biasanya, tapi moto hati kan delok nang Allah, apanya dia gak ngaku. Enggak tahu kata meru tekondi. Kon rene, kula sing tanggungan. Ono rebel Wahabi pun saya wani, berani. Jebatan sing paling bulet kan nama Mbak Wahabi kan. Kula wani. Ono nang bareng kerajaan kono. Sampeyan ono apa-apa sampeyan kondo kula. Tak paranane wong. Kene ngaji sing temen, aja atik delusup-delusup. Kongkon-kongkon ustad kono, aja ngono. Masih dikenek ngono gak urungane kula dablek. Gak ngarep tak singitno ketabrol kabeh. Ceng-ceng teles, ambyur ya pisan. Sapa mang? Ya sampean keblondor. Blondor kok kali ngono. Wong kaline boleh delokane ombong ngono dalane. Gak tau liwat kono. Bare kok kono ana warung kopi sepeda wae. Ya warung sampean apa? Warung remeng-remeng. Bacaannya panjang, hurufnya 12. Lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam ha. Aslinya dzikir seperti ini, Pak. Lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam ha. Lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam ha. Lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam ha. Aslinya seperti itu. Cuma kenyepekan. Ati merotoli kan. La ilaha illallah. Diusahakan melihat Allah nggih. Pendidikan tauhid.
Lah kok ana maca 20.000 delereng ae ngono digawe andalan. Takono Gus Umar digawe amalan apa? Iku mang eling aja sampean. Sejono kono. Ya la ilaha illa sapa sing gak iso, masih gak ngajo kisoken. Saya beti kabeh kene. Ora macam-macam tentang tauhid ya saya beti kabeh. Wis gak usah Dik, sampean wedi kono-kono. Dilaporno nanti, Gus Umar kon nglaporno nggih. Laporno nanti. Gak ono lahane. Laporno polisi ini maribat malah ngajakno ngaji bisa. Laporno aku ora ambil lima jedop. Laporno Mudin, Pak Mudin ngaji. Nggih laporno Pak Lurah dadi muruk tauhid saiki. Lapor nanti. Gak iso buntu kabeh. Orangane masih kula ngomong ini ana wong benci, saiki lho benci. Ngoten itu asli jamaah. Jadi bicuki ketoro ayo. Bacaannya panjang dan hurufnya sebanyak 12. Lam alif alif lam ha alif alif lam lam ha. Lam alif alif lam ha alif alif lam lam ha. Sampe iso cepet kaya ngono. Ya iso suwek lambe iki. Nomor loro, dzikir dengan hati. Contohnya Allah. Hurufnya ada 4. Allah. Angan-angan gua hati. Lah apa dzikir angan-angan gua hati? Nah, nomor 3, dzikir yang tidak dengan lesan dan tidak dengan hati. Ini harus ngaji tauhid dahulu adanya. Berarti kalau kalian sampai kepin dzikir si nomor 3, syaratnya kudu ngaji tauhid. Nah nek kapan nomor 1, nomor 2, gak usah ngaji tauhid, cukup tahlilan. Insyaallah engko oleh kupang lontong. Rutin ya. Lo gak melok tahlilan, Pak. Soalnya nama tok. Bendino kemis tahlilan nggih kula, tapi gak iso. Tapi tetap kula apa urunan duit mang tetap wong biyen asale ketua tahlilan ku kula. Berhubung kula ku lapangan terus ngene, wis aku gak ngurusi tahlilan. Aku tak nang apa medalem. Nomor 1 bapak yang ganteng-ganteng. Sing umur 12. Sampai nomor 58 lah. Elek-elek tok. Gak apa-apa pokoknya hati-hatine nggih. Hati-hatine ku ya apa? Dzikir ambek ndelok Allah, pengumuman Allah kena didelok go donya. Bisa dilihat di dunia, gak usah besok alasan di akhirat, gak zamane wis gak usum lah. Demikian yang dapat kami sampaikan, hanya beberapa menit saja. Selebihnya nanti adalah milik jam kedua, yaitu tauhid. Silakan Bapak Ibu untuk istirahat. Ini zikir dengan lisan contohnya la ilaha illallah. Zikir dengan hati contohnya Allah. Iku sing beda kan kaki. Lisan kali hati niku dadi lafale. Napa ucapane napa lafale? Dengan hati termasuk lafal. Karena hati itu syariat, yang bukan syariat adalah mata hati. Berarti zikir dengan Allah itu termasuk syariat. Makanya syariat dengan torekot syariat, hakikat dengan marifat hakikat. Berarti kalau urusan hati berarti pasti syariat. Walaupun dibaca di hati, tapi tetap soroh. Angen-angen soroh.
Nek dikit tanpa hati berarti enteng, Pak. Gak usah jangan-jangan, bebas. Gak usah jangan-jangan. Itu tasik lapal, Pak. Kelasik kelas lapal. Kelas lapat. Lapat apa lapal kesannya. Jadi dengan lafaz Allah kan, tapi dibaca di hati kan, itu termasuk lafaz. Karena syariat tarekat itu muamalah, hakikat marifat adalah mukasabah. Jawaban saya itu termasuk kelas lafal, walaupun dibaca di hati, karena mengandung huruf 4. Mengandung huruf 4 nggak boleh, zikir nggak boleh huruf 4. Kalau masih ada huruf 4, Allah. Itu berarti lafal. Jawabannya apa nih? Apa? Ini apa, Pak? Lain syarat husnul khotimah 5 syarat yang bisa mengatakan selain 5 syarat hari Kamis atau Jumat itu bisa dikatakan husnul khotimah. Ini pun juga. Orang kan banyak yang mengatakan kalau meninggalnya hari Kamis atau Jumat. Oh, ini bisa. Malam Jumat aja. Nggak peduli, Pak. Seperti halnya seperti ini, Pak. Enak mati ku Mekah, lebu swarga, belum tentu. Dan delok ae mati ini sebarang istighna apa gak. Kalau orang matinya Kamis malam Jumat, secara syar'inya memang seperti itu. Dasar iku kopong. Padha ambek kacang kulite. Ya gak kena dipangan Pak nggolet. Kalau seperti itu bagaimana? Ya gak kena kayak pedoman dong syariat. Syariat itu marat-marit gak kena kayak pedoman. Bagaimana Pak? Itu ya wallahu alam, terserah Allah saja. Tapi ukuran tauhid, awas kamu kalau meninggal dunia tidak jatuh pada istighna, tidak jatuh pada iftikor. Yang hati-hati. Walaupun amalnya banyak, tapi nyawanya tidak pas dengan istighna dan iftikor, sepuranya. Gak bisa. Itu pendapat nurut ilmu tauhid. Tapi Allah lain. Nah, kalau seperti itu, kalau saya menjadikan husnul khotimah mau apa? Ya terserah Allah. Makanya wallahu alam. Wallahu alam jawabannya tergantung Allah. Wis ngunai lele aneh. Yang ketiga, Pak, diuber lagi, Pak. Barangkali kurang lega maksudnya. Ya, dibawa dari ustadz atau mursyid sana-sana, kumpulkan dibawa ke sini. Saya jawab semuanya. Ya, semuanya. Tapi kalau jenengan niatnya itu membawa seperti itu, tapi niat yang gebosi misalnya, ya manfaatnya yang kurang. Itu adalah beberapa pertanyaan saya jawab semuanya. Oleh karena itu, ngapain sampean ngaji keloyongan rono-rono? Wong gudange kok kene. Gak usah tauhid itu gudang. Syariat go tauhid, tarekat go tauhid, hakikat yo tauhid, marifat yo tauhid. Aja angger ceromet ngaji gone TV koyo-koyo pungasane pus meong. Nggih. Sudah cukup nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tada' lana tampan illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.